Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sahabat da'i dan da'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi, mencari nafkah, berbelanja, menabung, hingga berinvestasi. Namun saudara, agama Islam bukan hanya sekedar mengatur tata cara sholat dan puasa. Bukan. Agama Islam secara universal menjadi pedoman di dalam mengelola harta. Dan dari kejadian inilah, pada pekan dakwah ekonomi syariah, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul penerapan nilai-nilai dan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, sebangsa, setanah air, seagama, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim yang menerapkan sistem ekonomi syariah, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menekankan kepada keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang bertujuan untuk mensejahterakan umat. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan pilar penting dalam hubungan sosial dan ekonomi yang membahas tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Namun saudara, tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana caranya menangani masalah kemiskinan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, putus sekolah, kriminalitas, dan ketimpangan sosial. Ada kisah yang sangat menyayat hati yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2026 di Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa berumur 10 tahun diduga bunuh diri dikarenakan putus asa akibat kemiskinan ekstrim. Sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena seharga 10.000. Namun ibunya tidak mampu membeli karena tidak memiliki uang. Sempat menulis surat perpisahan terakhir kepada ibunya yang ditulis dalam bahasa nada yang berisi tentang menyuruh ibu untuk tidak merindukannya, jangan menangis, dan jangan mencarinya. Meskipun dengan berbagai problematika yang terjadi, bukan berarti kita harus menyerah, yang akan membuat ekonomi bangsa semakin melemah, kemiskinan merajalela, kejahatan terjadi di mana-mana, yang akan dapat menurunkan derajat bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya, bagaimana caranya menangani masalah kemiskinan di Indonesia? Jawabannya ialah dengan menerapkan nilai-nilai perekonomian Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, memastikan kehalalan harta. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita maupun kehidupan kita harus bersumber dari jalan yang baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbagi melalui zakat dan sedekah. Harta yang kita miliki bukanlah milik kita seutuhnya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Berbagi melalui zakat, infak dan sedekah bukanlah merurungkan harta kita di mata Allah, bukanlah memiskinkan kita, tetapi investasi akhirat yang akan melipat gandakan rezeki dan membersihkan jiwa kita. Yang ketiga, jujur dan amanah. Kejujuran adalah kunci di dalam pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi dan orang soleh di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, dengan menerapkan perekonomian ini, maka roda perekonomian bukan hanya berputar untuk diri sendiri, tetapi untuk kemaslahatan umat secara luas. Mari kita ubah tujuan ekonomi kita, bukan hanya sekedar mencari keuntungan duniawi, tetapi untuk kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.